Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ban Hikam. Saya akan memaparkan tentang rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah. Nah, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi poin pertama yaitu pengertian kepala sekolah dan madrasah. Nah, karena posisi kepala sekolah menjadi seorang pemimpin gitu ya dalam suatu lembaga tersebut, maka saya akan paparkan dari definisi pemimpin itu sendiri seperti apa. Nah, definisi atau batasan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena sudut pandang mereka yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Komar Wardana, Niwayan Mujiati, Ana Agung Suryati yang dikutip oleh Dr. M. Arifin MM, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar orang tersebut berperilaku seperti yang dikehendaki. Pemimpin yang berhasil bukanlah yang mencari kekuasaan untuk diri sendiri, melainkan mendistribusikan kekuasaan kepada orang banyak untuk mencapai cita-cita bersama. Sebagian besar definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas, dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi. Nah, kepala sekolah memiliki makna yang umum. Pengertian kepala sekolah berlaku bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan yang bisa meliputi kepala sekolah, kepala madrasah, direktur akademi, ketua sekolah tinggi, rektor institut atau universitas, kiai pesantren, dan sebagainya. Sedangkan menurut PMA nomor 29 tahun 2014 tentang kepala madrasah, pengertian kepala madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan pada madrasah. Nah, kalau kepala sekolah itu sebaliknya gitu. Jadi kepala madrasah itu untuk madrasah, sedangkan untuk kepala sekolah itu untuk sekolah. Nah, sebagai pemimpin pendidikan atau pemimpin lembaga pendidikan, kepala sekolah atau madrasah membawahi atau mengendalikan banyak orang sebagai bawahan yang secara struktural maupun tradisional, mengikuti langkah-langkah pemimpinnya dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan, sampai tahap evaluasi. Lebih lanjut, bahwa kepala sekolah atau madrasah sebagai kepala administrasi bertugas untuk membangun manajemen sekolah, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan manajemen dan kebijakan sekolah. Dalam hal ini, menurut pendapat Sanusi, bahwa perubahan dalam peranan dan fungsi sekolah dari yang statis dari zaman lalu kepada yang dinamis dan fungsional konstruktif di era globalisasi membawa tanggung jawab yang lebih luas kepada sekolah, khususnya kepada administrator sekolah. Lalu yang kedua yaitu pengertian dari kreatif. Nah, kreatif ini merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu. Jadi kita bahas dulu apa itu kreatif. Nah, kreativitas merupakan memikirkan sesuatu, kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir menjajaki bermacam-macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama benarnya. Sedangkan menurut Rogers, kreativitas merupakan kecenderungan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lalu kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya satu, sesuatu yang baru, diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik. Dua, berguna, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang baik. Dan yang ketiga yaitu dapat dimengerti,
atau understandable, yang artinya hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu, atau sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangi. Beragamnya pendapat para ahli akan pengertian kreativitas, dan maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang pemimpin, kepala sekolah atau madrasah untuk menghasilkan suatu produk yang baru ataupun kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya yang berguna serta dapat dimengerti. Nah, lalu yang ketiga itu pengertian dari inovatif. Inovatif adalah mereaksikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi. Dengan inovasi, maka seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan. Tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga stakeholder dan masyarakat. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru, yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat. Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Zimmerer dan Skerborg, inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi yang kreatif terhadap suatu permasalahan berikut dengan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan seseorang. Nah, perilaku inovatif. Nah, pengertian perilaku inovatif menurut West and Farr adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Perilaku inovatif adalah semua perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang diarahkan untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi, yang terdiri dari dua dimensi, yaitu kreativitas dan pengambilan risiko, dan proses inovasinya bersifat inkremental. Nah, karakter pemimpin yang berperilaku inovatif, gitu ya. Satu, memiliki visi yang jelas terhadap hasil yang akan dicapai. 2, dia selalu mencari dan menulis setiap ide baru yang akan mempermudah pekerjaannya dan meningkatkan kualitas dirinya. Yang ketiga itu mengantarkan ide-ide kepada orang lain untuk didiskusikan bersama. Yang keempat itu berpikir dengan menggunakan berbagai cara. Yang kelima yaitu tidak akan terpengaruh oleh hinaan, ejekan, atau gentar dengan rintangan. Dia akan terus mengamati dan berusaha mencari temuan-temuan baru. Yang keenam yaitu tidak mau menerima rutinitas yang membuatnya stagnan. Yang ketujuh yaitu seseorang yang berjiwa inovatif tidak pernah merasa bosan, merasa ulet. Yang 8 yaitu tidak takut melakukan kesalahan. Yang ke-9 yaitu memandang setiap kesulitan adalah sebagai jalan pembuka untuk menuju sukses. Nah, dari beberapa pendapat para ahli akan pengertian kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah yang kreatif dan inovatif, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kreatif dan inovatif kepala sekolah atau madrasah adalah kemampuan seseorang pemimpin, yaitu sekolah atau madrasah, untuk menghasilkan suatu produk yang baru dan melakukan sesuatu yang baru tersebut yang dapat menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat. Tuh. Nah, lalu kepada titik permasalahan, yaitu rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah. Gitu. Nah, pertama adalah problem yang dihadapi terkait dengan program kerja kepala sekolah, madrasah atau sekolah sendiri. Yang menjadi problem adalah pada lemahnya fungsi kepala madrasah sebagai pengawas. Berdasarkan pengamatan peneliti, fungsi pengamatan yang belum optimal dapat dilihat pada kebersihan madrasah yang masih kotor. Padahal program kebersihan gencar dilaksanakan, inventarisasi alat-alat yang belum tertata rapi. Namun meskipun tidak optimal, fungsi pengawasan tersebut masih ada. Adapun permasalahan kepemimpinan yang kedua adalah terkait dengan program kerja madrasah atau sekolah secara umum, dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu dari kurikulum. Nah, permasalahan yang dihadapi terkait dengan optimalisasi pencapaian kurikulum adalah masih banyak wali kelas yang belum tahu tugasnya dan bekerja setelah ada suatu kejadian kasus. Ketertiban guru dalam mengajar, masih banyak guru yang hadir hanya pada saat mengajar. Guru hanya dianggap sebuah panggilan kerja, bukan sebuah panggilan profesi. Motivasi belajar siswa yang rendah, keterlambatan pembuatan perangkat pengajaran, guru tidak mengajar sesuai dengan panduan kurikulum yang berlaku, guru masih belum memahami model pembagian jam mengajar yang berlaku di madrasah atau sekolah. Tersertanya pemberian sertifikasi kepada siswa di setiap akhir pemberian materi mata pelajaran. Nah, adapun cara mengatasinya adalah memeriksa buku kegiatan yang dilakukan wali kelas, meminta laporan kelas setiap bulan kepada wali kelas, mengoptimalkan peran guru mata pelajaran sejenis, memberikan tugas-tugas tambahan yang dapat dikerjakan ketika jam mengajar, pembuatan rencana pembelajaran yang sama-sama untuk satu semester, yaitu lalu memotivasi siswa agar giat belajar baik di dalam maupun di luar kelas, karena persiapan kurikulum dilakukan untuk merencanakan kondisi belajar yang belajar yang optimal, sehingga iklim madrasah terjadi untuk mendukung tujuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya itu kesiswaan. Permasalahan yang dihadapi ialah banyaknya siswa yang terlambat dan tidak masuk madrasah atau sekolah atau kelas. Kesadaran ketua kamar akan perlunya kegiatan madrasah dan ekstra yang diadakan madrasah kurang, sehingga peminat kegiatan ekstra sedikit. Minimnya pada pendanaan dari siswa untuk menunjang kegiatan kesiswaan atau OSIS. Adapun cara mengatasinya adalah mengatur jadwal kegiatan ekstrakurikuler kesiswaan disesuaikan dengan kondisi, mengadakan pertemuan rutinitas madrasah atau sekolah. Nah, saran yang ketiga itu sarana dan prasarana. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya alat belajar, inventarisasi peralatan dan sarana sekolah masih belum tertata rapi, tidak mempunyai penempatan khusus barang-barang yang rusak sehingga barang-barang tersebut terkesan semrawut dan tidak tertata dengan rapi. Kebersihan madrasah atau sekolah belum tertanangi dengan baik karena tidak adanya tukang kebun. Kerindangan madrasah atau sekolah masih belum terrealisasi karena faktor tanah yang ada di madrasah atau sekolah sulit ditanami karena tanahnya di paving dan areanya tidak begitu luas. Dan pada prinsipnya, pelaksanaan kepemimpinan mempunyai banyak masalah karena banyaknya unsur yang terdapat dalam organisasi tersebut. Kepala madrasah atau sekolah selaku pemimpin harus bisa mengatur dengan rapi dan mencarikan jalan keluar agar masalah tersebut menjadi mendorong tercapainya tujuan utama organisasi madrasah atau sekolah. Ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam kepemimpinan kepala madrasah atau sekolah apabila ada masalah. Yang pertama yaitu identifikasi dan memilih masalah. Kepala sekolah atau madrasah dan wakilnya harus mengidentifikasi masalah secara jelas dan dapat dipahami oleh semua anggota madrasah atau sekolah sehingga dapat dicarikan jalan solusi yang tepat. Yang kedua yaitu analisis masalah. Kepala madrasah atau sekolah dan wakilnya perlu menganalisis masalah dan mengidentifikasi penyebab kunci. Langkah ini mencakup pengumpulan dan pengorganisasian data untuk mendokumentasikan penyebab-penyebab masalah. Yang ketiga yaitu membangkitkan solusi potensial. Yang keempat yaitu memilih dan merencanakan solusi. Yang kelima yaitu menerapkan solusi. Yang keenam yaitu mengevaluasi solusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabiqil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.